Ini menurut cerita yang saya baca. Bapak Ibu silakan baca buku Simbol-Simbol Illuminati di Tanah Arab karya Muhammad Abu Eza, atau baca buku Ahmad Sakhir, orang tokoh sejarah dari Saudi Arabia yang telah mengupload pertama kali tentang ini. Setelah ketahuan beliau mengupload berita tentang ini, maka beliau satu keluarga dihukum mati. Bukan dihukum mati, satu keluarga. Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, jadi perangnya saya urutkan ya para muslimin. Mana spidolnya? Oh ini. Berdasarkan hadis ini, ketika Al-Mahdi muncul, perang pertama akan melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Termasuk memerangi bukan USA ya, tapi KSA. Yang kedua, summa tagzunal farash wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untukmu. Persia artinya apa? Iran. Yang ketiga, summa tagzunar Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum. Rasulullah juga menyebutkan Rum ini adalah Bani Asfar. Bani Asfar, keturunan orang bule. Asfar itu bule. Artinya ini adalah Eropa. Thumma tagzuna Dajjal, lalu kalian akan berperang melawan Dajjal. Kalian akan berperang melawan Dajjal wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan berperang melawan Dajjal artinya berperang melawan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran. Dan Rasulullah menyebut mereka adalah Yahudi. Baru setelah itu umat Islam akan berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ini urutan perangnya. Setelah itu tidak ada lagi perang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bagi dua peperangan ini. Peperangan ini saya bagi dua. Nah, di sini. Perang ini berbeda. Yang inilah yang saya lihat, inilah yang disebut dengan Armageddon. Sementara inilah yang saya fahami sebagai Malhamah. Malhamah Kubra. Walaupun sebetulnya ini juga bisa disebut Malhamah Kubra. Namun di dalam Malhamah Kubra itu ada Armageddon. Kenapa saya bedakan? Karena di sini teknologi masih digunakan. Karena perang Malhamatul Kubra ketika Dajjal ada, teknologi sudah tidak ada. Makanya di situ Dajjal memperlihatkan sihirnya. Dajjal tidak akan memperlihatkan sihirnya kalau teknologi masih ada. Ngapain? Justru pada saat ini kan selama ini manusia bergantung pada teknologi, betul? Manusia sangat butuh dengan teknologi. Maka ketika teknologi habis, mati gaya tuh yang namanya manusia akhir zaman. Kamu nggak punya kuota mah, benar-benar mati gaya. Begitu teh, mati gaya ya Kang ya. Nah, maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya yang membuat manusia kemudian bergantung kepada Dajjal. Ya, nah itulah puncak Malhamatul Kubra. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama perang melawan Jazirah Arab. Nah, perang melawan Jazirah Arab ini siapa saja? Bisa jadi perang melawan penguasa ini. Di mana perang melawan ini dimulai ketika wafatnya seorang raja dari Jazirah Arab, dan saya yakin saat itu belum ada khalifah. Ya, belum ada khalifah karena Rasulullah menyebutnya mulkan adhan. Cuma orang-orang menyebutnya khalifah untuk menghargai penguasa di tanah Arab. Ya. Khalifah ini wafat, kemudian 3 orang anak laki-lakinya, putra mahkotanya berperang di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, berebut kekuasaan.
yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 laki-laki di sisi perbendaharaan kalian Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Ya. Tsumma la yasir ila wahidin minhum, kemudian tidak berhasil, salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena yang akan berkuasa saat itu yang akan menjadi raja adalah Al-Mahdi. Jadi jika kita mendengar ada 3 putra mahkota Saudi Arabia berperang, setelah kita mendengar Raja Arab ini, yang kita tahu Raja Arab terakhir cuma Raja Salman kan? Sebetulnya ada putra mahkota yang akan menjadi raja terakhir. Siapa? Mukrin bin Abdul Aziz, adik kandung dari Raja Salman, itu bungsu. Namun ternyata beliau sudah tidak ada. Ketika beliau naik, aduh tolong di skip, agak berat lagi saya bicara ini. Ya, ketika beliau naik helikopter, itu helikopternya ada yang menembak dan jatuh sehingga hancur dan mati beliau di sana. Sehingga raja terakhir adalah Raja Salman. Siapa yang membunuhnya? Saya tidak tahu. Silakan baca beritanya. Mukrin bin Abdul Aziz. Yang mana orangnya? Mau lihat? Oke, saya perlihatkan. Masya Allah, mudah-mudahan kalau saya ke Mekah aman ya. Mordechai bin Ibrahim bin Moses, seorang Yahudi yang tinggal di Basrah, pedagang pakan dan kaya raya, tahun 851 Hijriah, ya, atau sekitar 1490-an hijrah ke Najd setelah mengelabui para tamu dari Bani Masalih suku Anza yang dipimpin oleh Sahmi bin Hatlul, lalu tinggal di Al-Qasim. Seorang dari Syekh Al-Qasim ini mengetahui dan mendeteksi kalau dia bukan orang Arab, dia bukan keturunan suku Anza. Maka Syekh ini pun dibunuh. Syekh Al-Qasim ini pun dibunuh. Berhasil menipu sebagian penduduk Bani Masalih dan punya beberapa orang pengikut. Ditentang oleh Syekh Salman Abdullah At-Tamimi, seorang ulama terkemuka di Al-Qasim, yang kemudian ulama ini pun dibunuh. Nah, karena ketahuan identitasnya, maka dari Qasim pindah ke Al-Ihsa. Namun dia lupa kalau di Al-Ihsa pun banyak pengikut Syekh Salman At-Tamimi Al-Qasimi tadi. Maka dia pun merasa terancam, maka pindah dia ke Dir'iyah. Di Dir'iyah dia berhasil melakukan upaya propaganda, dan ada seorang saudagar kaya raya yang punya tanah perkebunan yang luas. Dia percaya kepada Mordechai bin Ibrahim bin Moses, maka membuat MOU kerjasama, dan intinya semua pengelolaan perkebunannya diserahkan kepada Mordechai bin Ibrahim bin Moses. Perkebunannya berada di mana? Di Malibid Al-Gusaiba. Malibid Al-Gusaiba kemudian dikuasai oleh Mordechai bin Ibrahim bin Moses. Karena ingin menguasai wilayah ini, maka keluarga tadi, satu keluarga habis. Ketika askar datang, dia melukai tubuhnya. Lalu disampaikan pada askar, kalau tadi ada perampok datang ingin merebut ke harta, dan mereka membunuh satu keluarga ini. Saya datang terlambat, begitu saya tahu saya tolong mereka, tapi mereka sudah tewas dan saya pun terluka, dan perampoknya pergi. Tidak seorang pun berhasil saya tangkap. Padahal itu drama yang dia buat. Pada akhirnya tanah Malibid Al-Gusaiba, perkebunan itu semuanya jatuh ke Mordechai bin Ibrahim bin Moses. Disitulah dia membuat dinasti Ibnu Saud, yang kemudian dia ganti namanya menjadi Ar-Riyad. Riyad hari ini. Itu asal-usul dinasti Ibnu Saud. Dia menikah kemudian dengan wanita Arab. Semua anaknya, dan istrinya bukan hanya satu, istrinya tidak satu, semua anaknya diberi nama-nama Arab. Di antara anaknya ada yang bernama King Abdurrahman, ada yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini makrun, tapi punya nama Arab Abdurrahman, dan Abdurrahman inilah yang melahirkan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud yang mempersatukan 13 kerajaan Saudi Arabia. Yang ini, dan dia deklarasikan diikat dengan satu kerajaan besar, Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Ibu kotanya Makkah Al-Mukarramah. Kapan? 23 September 1932. Dan ini 13 provinsi yang dia satukan. Nah, maka King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud ini kemudian dari istri-istrinya melahirkan beberapa anak laki-laki yang inilah menjadi raja-raja Saudi hingga hari ini. Nah, ini silsilahnya. Ini Raja Salman. Nah, Raja Salman punya adik Mukrin bin Abdul Aziz. Cuma ini tadi sudah saya sebutkan, sehingga dia tidak punya akses untuk menjadi raja. Artinya ini dan keturunannya habis. Nah, Raja Salman punya 3 anak.
Oh, ada di sini sebagian. Nah, ini ada Muhammad bin Salman yang sekarang memiliki pengaruh kuat di Arab dan ternyata kebijakannya bertentangan dengan Raja Salman yang berkuasa di tanah Saudi Arabia.